Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Rosmiati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 program studi kuliner dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMK Teladan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baik. Untuk memulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa ya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, Ibu minta kepada ketua kelas Hafid untuk memimpin doa bersama. Silakan. Ya Rabbal Alamin. Dimulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ibu ingin mengetahui ini kehadiran dari kita semua hari ini ya. Tolong merespon dengan menunjuk tangan. Saya Bu, begitu ya. Baik. Untuk pertama Ahmad Baihaqi. Oke, Baihaqi. Kemudian Devaltino. Ada ya. Oke, hadir Vila. Oke, ada. Kemudian Muhammad Faiz apa? Ada. Amira Bilqis hadir. Oke. Muhammad Hafid Subekti. Oke. Muhammad Haikal Dwinino hadir. Oke. Alda Yolanda. Syahrul Sabani. Pian. Ada Bu. Ya, oke, ada Muhammad Mustafa. Oke, hadir. Untuk memotivasi kalian, mari kita adakan permainan sedikit ice breaking ya. Tadi pertama, kalau Ibu umpamakan gajah, berarti kamu katakan besar, hanya ekspresinya mengatakan kecil. Ya, sebaliknya Ibu katakan semut, kamu katakan kecil, tapi tangannya besar. Oke, sekarang latihan dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang tidak ada yang kurang konsentrasi, berarti harus maju ke depan untuk lebih konsentrasi. Makanya konsentrasi, oke? Ya. 1, 2, 3. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Begitu ya? Oke, sekarang semut, gajah, semut, gajah, semut. Rizky. Oke, sekarang supaya objektif, Ibu akan minta kalian yang memperhatikan sebelah sini, ya. Tolong perhatikan teman kalian yang blok sini, ya. Langsung, kan bukan Ibu yang ini juga menilai, yang sini juga menilai, ya. Oke ya, 1, 2, 3 ya. Besar, besar. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Konsentrasi. Siap? Siap ya? Sekarang langsung saja per individu akan Ibu tuju, ya. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Nggak dapat. Satu orang lagi, satu orang. Sekarang, ya. Konsentrasi gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut, semut, gajah, semut. Kecil. Oke, betul. Gajah, semut, gajah, semut, gajah. Semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Kalau kelapa diparut atau digaruk? Kelapa. Kalau kepala? Digaruk. 3 kali aja ya. 3 kali secara cepat. Kelapa diparut, kepala digaruk. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Yang keras, bentar. Yang digaruk. Ya, semangati dulu ya, semangati dulu, tepuk tangan dulu buat teman Alda. Yuk, silakan 3 kali Alda. 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, terima kasih. Oke ya. Ya, itu sedikit permainan, mudah-mudahan kalian semakin termotivasi ya.
Siapa yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Pencemaran lingkungan. Oke, tentang pencemaran lingkungan ya. Nah, sekarang Ibu ingin menayangkan beberapa gambar ya. Tolong disimak sebentar. Tolong disimak gambar apakah yang ada di depan ya. Kalian bisa perhatikan di depan apa gambarnya kelihatan tidak? Ya, baik. Ini adalah gambar pertama. Baik ya, kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan, yang mana pencemaran itu bisa disebabkan oleh apa saja? Dwi Nino, mana? Pencemaran lingkungan disebabkan oleh apa saja? Karena adanya itu tuh sampah Bu. Boleh. Kemudian Devantino apa lagi? Kalau pencemaran lingkungan disebabkan oleh apa lagi saja? Sampah sayur-sayuran, baik ya. Nah, di dalam kuliner itu ya mungkin kalian juga suka perhatikan banyak sekali kadang-kadang makanan sisa, apakah itu ada pesta ya atau dari pengolahan di rumah tangga ya. Nah sekarang coba di depan ini gambar apa ya? Siapa? Sarul, gambar apa Sarul? Bukan sampah bekas kuliner. Bekas kuliner, ya ada lagi? Bagaimana ya supaya bisa bermanfaat? Bagaimana supaya bermanfaat? Ada lagi yang bertanya tentang apa? Ya silakan Pian, apa itu? Bisa dimanfaatkan tidak ya? Coba satu lagi di bawah. Nah, ini ya. Ini juga sama ya? Ada yang bisa melihat gambarnya jelas? Iya, tadi apa Sahrul? Boleh diulang? Tumpukan sampah bekas kuliner. Oke, ya jadi sisa-sisa kuliner ya. Nah, kalau yang ini di bawah mungkin ada yang tahu. Itu gambar apa? Seperti tanah ya Bu, terbuat dari apa ya Bu? Oke, terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kalian. Simpan dulu pertanyaannya ya. Nanti kalian sendiri akan menjawab, berdiskusi, mengeksplor ya apa yang menjadi pertanyaan ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ibu minta kepada Bilkis ya, silakan Bilkis. Amira Bilkis, tujuan pembelajaran ini apa? Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat menguraikan pengertian dan jenis kompos dengan cermat, mandiri, dan bernalar kritis. Ya. Kemudian yang kedua Ibu minta kepada Reski. Manfaat kompos dalam pelestarian lingkungan secara mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini ya. Sudah jelas ya tujuannya ya. Nah, tapi Ibu menginginkan kalian yang mengetahui ya kira-kira pemahaman awal kalian seperti apa sih tentang apa yang akan kita pelajari. Oleh karena itu silakan dibuka HP-nya. Ibu sudah berikan pretest ya. Sudah ada di link ya. Ada di deskripsi grup kalian yang TKR, yang sama juga yang TKJ mungkin di ini. Sudah ada. Nah, jadi kamu tulis dulu, klik dulu. Ya, berdasarkan akun kalian ya. Oke. Ada yang sudah bisa mengakses? Nah, sudah bisa. Bisa buka? Ya. Di deskripsi coba. Oh, belum ya? Ada yang lain? Oh, berikan akses ya sebentar lagi. Sudah ya? Coba Afif simpan dulu. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengisi pretest ya. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti hari ini, yaitu kita akan berdiskusi ya. Kemudian kalian mengeksplor segala apa yang menjadi permasalahan tadi di awal ya. Ada yang bertanyakan itu bagaimana memanfaatkannya, kemudian itu apa yang ditarikan seperti tanah gitu kan. Nah nanti silakan kalian berkelompok dan kelompoknya sudah dibagikan ya di grup. Satu kelompoknya masing-masing sudah dibagikan. Setelah itu kalian berdiskusi untuk menjawab permasalahan yang ada di rekam ini. Baik, Ibu minta kepada kelompok satu. Siapa kelompok satu? Silakan. Yang nggak bawa pulpen siapa? Oke, LKPD-nya masih dipegang kosong ya, masih kosong dipegang ya. Baik, masing-masing kelompok
mau bertanya? Adakah yang belum jelas setelah LKPD? Ada yang mau bertanya? Ya, Tasya. Dari mana kami bisa mencari bahan diskusi? Mencari bahan untuk diskusi ya. Kemudian ada yang lain lagi? Dari mana ada lagi siapa yang bertanya? Rizky, ayo. Bagaimana cara mengisi LKPD? Tadi Tasya bertanya dari mana untuk mendapatkan link ya, untuk kita bahan berdiskusi dan juga bagaimana caranya. Pertama, untuk pengisiannya kalian bisa mengeksplor sendiri saja juga boleh, tapi Ibu sudah lampirkan atau sudah Ibu kirimkan di grup ya. Ada di deskripsi grup tentang bahan bacaan ya. Kemudian juga ada PPT yang sudah Ibu kirimkan. Tolong dilihat kembali di grupnya ya. Ya, ada di grupnya, coba cek di deskripsi grup. Ya, silakan ditulis ya. Ya. Ada. Bisa buka nggak di bahan bacaan? Yang di deskripsi ada tulisan bahan bacaan. Nggak bisa dibuka juga? Tadi sudah ada pertanyaan ya, dan Ibu sudah jawab bahwa bahan untuk berdiskusi bisa kalian dapatkan ada di deskripsi grup kalian ya. Kemudian juga cara menuliskannya boleh kalian langsung tulis di bawahnya apa yang menjadi pertanyaan ya. Oke. Ya. Jangan lupa sumbernya juga disertakan. Siapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Ya. Oke. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Ya, oke. Kalau begitu silakan sekarang kembali ke tempat yang semula. Kita atur lagi kursinya seperti tadi. Oke, silakan. Yuk. Kursinya seperti tadi lagi. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih kalian sudah melakukan diskusi tadi ya, mencari jawaban dari permasalahan dengan kalian membuka link bacaannya dari Ibu maupun mungkin kalian juga mau salaman lain. Silakan sekarang mempresentasikan untuk kelompok 1 ya, dibacakan hasil dari diskusinya. Ibu persilakan kepada kelompok 1, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama adalah kompos adalah hasil penguraian parsial atau tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Yang kedua, bahan-bahan yang bisa dijadikan kompos. Yang pertama itu daun-daunan kering, sampah sayuran, kotoran hewan, dan bulu hewan yang rontok. Memberikan nutrisi pada tanaman, mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asam, dan yang terakhir meningkatkan ketersediaan unsur mikro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya presentasi dari kelompok 1 ya. Lanjut kepada kelompoknya Yusril, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dari kelompok 2 ingin membacakan tentang hasil laporan dan diskusi kelompok kami. Apa itu kompos? Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama.
Pengertian kompos adalah bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadinya integrasi antara mikroorganisme atau bakteri pembusukan yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. B. Bahan organik yang dapat dijadikan kompos yaitu rumput, jerami, sisa ranting dan dahan kotoran hewan, bunga yang rontok, sampah-sampah lingkungan, dan lain-lainnya. Aspek ekonomi: 1. Menghemat biaya untuk transportasi. 2. Mengurangi volume atau ukuran limbah. 3. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada asalnya. Aspek lingkungan: mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah. 2. Mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Aspek tanah dan tanaman: meningkatkan kesuburan tanah. 2. Memperbaiki struktur dan karakteristik tanah. 3. Meningkatkan kapasitas serap air tanah. 4. Meningkatkan aktivitas mikroba tanah. 5. Meningkatkan kualitas hasil panen, rasa, nilai gizi, dan jumlah panen. 6. Menyediakan hormon dan vitamin bagi tanaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yusril dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Apa itu kompos? Pengertian kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelupukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusukan yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. B. Apa saja yang dapat dijadikan kompos? Sampah sisa makanan mulai dari sayur-sayuran hingga daging busuk, kertas bekas maupun tisu yang sudah tidak terpakai lagi, daun-daunan serta rumput, potongan kayu, bumbu dapur kadaluarsa, bulu hewan yang rontok, debu dari belakang lemari es, hingga kotoran hewan peliharaan. C. Apa saja manfaat kompos? Memberikan nutrisi pada tanaman, meningkatkan kapasitas tukar contagion, mampu meningkatkan pH tanah pada tanah asam, meningkatkan ketersediaan unsur mikro. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 3. Kita beri aplaus ya yang masuk ya. Ya, baik ya. Nah, dari beberapa kelompok tadi ya, Ibu lihat ya dengan kelengkapan ya bacaan sumber ya, dan juga kalian berdiskusi dengan begitu intens tadi, maka Ibu nilai ya hasil terbaik dari penampilan adalah jatuh ke kelompok 2. Ya. Ya. Nah, ya. Semoga dari hasil diskusi tadi kalian sudah bisa mendapatkan jawabannya ya. Dari pertanyaan pertama ya. Apa itu tadi, ada yang warna hitam, kemudian ada tumpukan sampah kuliner ya. Baik itu dari habis pesta ataupun mungkin di rumah tangga ya. Coba dari kalian sendiri, kira-kira kalau di rumah itu ada sisa-sisa makanan nggak? Ada ya. Apa aja sisa makanannya? Nasi ya, kadang suka tidak habis. Apalagi? Sayuran ya. Kalau kita hitung dari satu rumah aja misalkan ada 1 piring, 1 RT ada 100 rumah, berarti sudah banyak sekali. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan penguatan sedikit ya. Kalian bisa tolong perhatikan. Nah, anak-anak sekalian, apa sih itu kompos? Ya, tadi seperti yang Ibu katakan, kalian memang sudah mendapatkan jawabannya, tapi tidak apa-apa. Jadi kompos itu adalah salah satu jenis pupuk organik, ya, gitu ya. Kemudian yang kedua boleh dibaca oleh Jeffrey. Yang nomor 2-nya Jeffrey, tolong dibaca. Kompos itu adalah apa? Hasil penguraian organik oleh mikroorganisme aktif, bakteri, jamur, mikroba. Itu adalah kompos ya. Jadi bisa dikatakan sebagai jenis pupuk organik atau bahan hasil pengurai. Nah, berikutnya adalah apa saja sih bahan yang
bisa dijadikan sebagai kompos? Ada yang mau bersedia membacakan? Jepri lagi boleh. Seperti tumbuhan, daun-daun kering, sampah, sayuran, buah-buah. Terus kalau dari hewan, kotoran hewan, ternak, ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Itu adalah bahan yang bisa kita jadikan kompos ya. Namun untuk pembelajaran berikutnya kita tidak menggunakan kotoran hewan ya. Jadi hanya dari bahan-bahan organik yang berasal dari tumbuhan. Oke. Nah, sekarang berikutnya ya. Apa sih manfaat kompos itu? Bisa dijadikan apa? Ya. Manfaat kompos ini ada banyak sih sebetulnya ya yang seperti kalian tadi sudah ungkapkan, tapi Ibu hanya menuliskan 6. Mungkin Mustafa bisa membacakan yang pertama. Apa itu? Pertama merupakan sumber hara, mikro dan mineral secara lengkap. Ya, betul sekali ya. Karena mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya kalau yang namanya bahan organik ya seperti tadi apa aja? Sayuran ya, nasi, kemudian apa? Daging. Nah, itu semua mereka itu mengandung bahan-bahan makromineral ya dan juga yang mikronya. Misalkan seperti ada natriumnya, ada fosfornya ya. Apalagi mineral yang lainnya? Magnesium. Nah, itu semua adalah yang diperlukan oleh tanaman tersedia di dalam bahan organik yang akan kita jadikan kompos. Jadi sudah tersedia di sana ya. Nah, kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 siapa yang mau tolong membacakan? Habib boleh, Habib nomor 2. Nomor 2 bacakan, Habib. Dapat memperbaiki pH pada tanah masam. Ya, memperbaiki pH pada tanah masam. Nah, kalau tanah yang masam itu sangat kurang baik untuk pertumbuhan tanaman. Dengan adanya kompos tadi, ya di dalam sekitar tanaman tadi, maka pH tanah berubah menjadi basah dan itu dapat menyuburkan tanaman. Oke, yang nomor 3. Nomor 3 siapa? Alda mungkin, silakan Alda. Mengandung humus. Mengandung humus ya, betul ya. Di sini siapa yang sudah pernah pergi ke hutan? Saya. Ya, biasanya kalau di bawah pohonan itu tanahnya berwarna apa? Hitam, ya. Nah, hitam itu adalah merupakan humus ya. Merupakan luluhan atau hasil penguraian bakteri di sekitar tanaman, ya. Ya, yang dia membusuk, kemudian lama-lama mengering dan jadilah menjadi kompos atau boleh disebutkan bahwa kompos yang terbentuk secara alami adalah humus. Yang nomor 4. Yang nomor 4 siapa yang membaca? Ada Fantina, silakan. Memperbaiki struktur tanah. Oke, memperbaiki struktur tanah ya. Secara otomatis kalau misalkan tadinya tanahnya keras, ya. Kalau kamu bisa pernah perhatikan mungkin di rumah kalian ada tanaman yang tidak disiram lama ya, tanahnya keras ya. Tapi begitu kita beri kompos, dia akan mengurai, jadi struktur tanahnya menjadi gembur. Ya, yang kelima yaitu melibatkan aktivitas mikroba tanah ya. Tadi sudah disebutkan bahwa mikroba tanah apa saja tadi, Faiz? Ya, apalagi? Ya itu hewan ya, tapi lebih kepada jamur gitu kan ya. Kemudian apa lagi tadi? Bakteri ya. Oke. Dan yang keenam adalah meningkatkan kapasitas penyerapan air tanah. Nah, ini bisa dipahami ya. Kalau tadi tanah yang kering, coba kamu bayangkan, ada tanaman yang tanahnya kering. Kalau kita siram air, kira-kira airnya diserap atau tidak? Diserap atau tidak? Tidak, dia langsung meluncur ya. Karena apa? Karena tidak ada pori-pori di dalamnya, ya. Karena tanahnya keras. Tapi begitu tanahnya sudah gembur, dia sudah menjadi humus tadi, maka ada rongga-rongga di sekitar tanah tadi, bisa diakibatkan karena bakteri yang tadi aktif, ya. Dengan demikian, ketika ada rongga-rongga di dalam tanah tadi, penyimpanan air menjadi kapasitasnya menjadi naik. Ya, bisa dipahami ya? Baik, nah itulah adalah merupakan manfaat kompos. Ya, Bu. Baik anak-anak, untuk memberi penguatan agar kalian bisa lebih memahami apa yang tadi sudah diskusikan, Ibu berikan sedikit video pembelajaran tentang kompos ya. Tolong disaksikan dan perhatikan secara baik-baik. Apa itu kompos? Kompos adalah hasil penguraian yang belum lengkap
yang mana bahan-bahannya terdiri dari bahan-bahan organik, seperti contoh daun-daun kering, ranting-ranting kering, sisa-sisa makanan dari dapur, dan juga kotoran hama. Itu bisa dijadikan kompos. Lalu, bagaimana cara membuat kompos? Caranya simpel sekali. Yang pertama, kita harus mengumpulkan semua bahan organik, lalu kita campur dan kita tempatkan di satu tempat. Lalu, perlu dilakukan rutin penyiraman bahan-bahan yang digunakan untuk kompos, seperti contoh air. Lalu, beberapa pengelola kompos menggunakan zat yang bernama AM4. Lalu, bahan-bahan lainnya juga kita masukkan ke dalam kompos agar bisa menjadi kompos yang baik. Lalu, kompos dapat dikatakan pas atau siap digunakan setelah 1-3 bulan didiamkan. Nah, kompos ini sangat bermanfaat bagi kita. Seperti contoh, kita mempunyai sampah, daripada kita langsung membuangnya ke TPA, lebih baik kita olah terlebih dahulu menjadi kompos. Setelah itu, bisa kita jual ataupun bisa kita gunakan sendiri untuk kebun kita. Nah, hal ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita, karena dari awal itu sampah, bisa kita olah menjadi kompos. Selain itu, hal ini juga berpengaruh positif bagi lingkungan sekitar kita. Nah, itulah sedikit tentang video pembelajaran tentang kompos. Ya, itu tadi sedikit yang Ibu berikan penguatan pembelajaran hari ini. Maka mari kita sama-sama simpulkan ya, apa sih pembelajaran hari ini yang sudah kalian pelajari? Siapa yang akan memberikan kesimpulan? Lila? Kompos adalah salah satu bahan yang bisa dijadikan pupuk organik. Ya, Winino. Ya, silakan. Hasil penguraian zat organik oleh mikroorganisme aktif. Berikutnya lagi, mungkin kalau tadi kan tentang apa itu deskripsi kompos ya. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar juga dan sudah berdiskusi tentang dari apa sih bisa dibuat kompos. Ya, Bayaki silakan. Kompos dapat dibuat dari berbagai sampah organik seperti sisa-sisa sayuran, buah-buahan, daun-daun kering, dan juga kotoran hewan. Oke, terima kasih Bayaki ya. Jadi bisa dibuat dari sisa-sisa makanan, ranting-ranting kering ya. Kemudian juga ada dari kotoran hewan. Baik, itu adalah bahan pembuat kompos. Sekarang berikutnya kesimpulan yang tentang manfaatnya. Coba, siapa yang bisa memberikan? Ya, paling tidak 2 atau 3. Ya, siapa? Ya, silakan. Manfaat kompos lainnya merupakan sumber hara, makro, dan mikromineral secara lengkap dan juga mengandung humus yang baik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Oke, terima kasih ya. Ya, itu tadi ya, bisa meningkatkan kesuburan tanah dan juga memberikan sumber makro dan mineral dari untuk hara tanaman ya. Baik, berikutnya ada lagi, silakan Rais ya. Manfaat kompos lainnya dapat memperbaiki pH pada tanah masam dan dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Oke. Baik, itu ya. Jadi manfaat berikutnya adalah dapat memperbaiki pH masam ya, dan juga mengaktifkan mikroba tanah. Terakhir, ada lagi mungkin yang bisa memberikan kesimpulan tentang manfaat kompos? Ada lagi? Kesimpulan berikutnya adalah Kita masih bisa memanfaatkan sampah organik menjadi bahan yang dapat bermanfaat, yaitu kompos. oke ya. Jadi tadi kalian di awal juga bertanya ya Bu, sayang banget itu sisa kuliner gitu kan, makan dan sebagainya. Nah, itu masih bisa dimanfaatkan menjadi kompos. Nah, itu kesimpulan di hari ini ya tentang pembelajaran kita. Nah, Ibu juga ingin mendapatkan masukan dari kalian ya, refleksi berupa mungkin yang harus ditingkatkan atau yang mungkin harus diperbaiki ya, direfleksi dan evaluasi. Siapa yang memberikan? Melihat manfaatnya, saya bersemangat ingin mempraktekannya karena di sekitar saya banyak sampah sisa sayuran. Baik ya, jadi memang kalau lihat dari cara pembuatannya mudah sekali ya, dan kita juga harus bisa mengurangi tadi ya. Tadi ada temanmu kelompok 2 yang bagus tadi ya, bahwa dengan membuat kompos itu paling tidak bisa menekan separuh dari timbunan ya sisa-sisa sampah organik atau sisa kuliner ya. Jadi dengan kita membuat itu secara otomatis kita sudah bisa melestarikan lingkungan. Oke, dan terakhir mungkin ada masukan yang Ibu harus perbaiki ya, bagaimana tentang waktu diskusi atau mungkin dengan sinyal dan sebagainya ya. Silakan Jeffrey ya.
Waktunya kurang panjang, Bu. Waktu untuk apa nih? Waktu untuk Oh, diskusinya. untuk diskusinya kurang lama ya, jadi perlu waktu lebih lama lagi. Ada lagi mengenai kalian mengakses link yang sudah Ibu share bagaimana? Ya gimana Devantino? Kami kesulitan mengakses materi yang Ibu share linknya di grup Oh, karena kesulitan jaringannya ya. lemot. Oke, karena jaringannya lemot ya. Ya. Nah sekarang tentu saja Ibu yakin kalau pengetahuan kalian sekarang sudah mulai bertambah. Ya. Bagaimana? Semangat tidak? Semangat ya. Oke ya. Nanti kita pada pembelajaran berikutnya kita akan coba praktekkan untuk pembuatan kompos. Ya. Senang tidak? Senang ya? Siap ya untuk mempraktekannya? Nah, untuk mengetahui sejauh mana ya pengetahuan kalian sudah bertambah, maka silakan lakukan post test. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup. Sekarang silakan dibuka HP-nya, ya dibuka lagi. Ya, post test ya. Ada tulisan isu terus bentar. Boleh bantu copotin Pak? Copotin. Vila, minta tolong cepat-cepat. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah melakukan post test. Ibu lihat hasilnya juga cukup lumayan ya. Pengetahuan kalian menjadi bertambah. Nah, mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Ya. Dan kita bisa melakukan praktek kompos. Ya. Nah, berikutnya adalah terakhir, mari kita berdoa ya. Menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan selalu mengharapkan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Ibu minta kembali kepada Hafid untuk memimpin doa penutupan di pembelajaran di hari ini. Silakan Hafid. Siap. Doa mulai. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kita semuanya.